Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak Muslim dari berbagai latar belakang yang tinggal di Barat selalu cenderung memanaskan ketegangan sosial saat mereka berada di Amerika, Kanada, atau Australia? Mereka selalu mencoba memprovokasi penduduk asli di sana, dan mereka mencoba berpihak pada mereka. Dan mereka mencoba memberitahu mereka, "Hei teman-teman, kami ada di pihak kalian." Ketika dalam sejarah budaya mereka sendiri, mereka telah membantai seluruh peradaban, bukan hanya suku kecil orang aborigin, tetapi seluruh peradaban. Tanyakan saja pada orang Persia, di mana orang Mesir asli, orang Afrika Utara. Turki dulunya adalah Konstantinopel. Mereka telah melahap semua peradaban. Tapi ketika mereka datang ke barat, mereka selalu memprovokasi penduduk asli. Mereka selalu memprovokasi orang kulit hitam. Dan mereka membangkitkan isu-isu yang sudah mati lebih dari 1 abad. Kenapa mereka melakukan ini? Saya akan memberitahu Anda di akhir, tapi lihat ini. Didirikan di atas pengusiran suatu bangsa secara keseluruhan. Didirikan atas gagasan bahwa kita bisa berkompromi tentang apakah orang berdasarkan warna kulit mereka bisa diperbudak oleh orang lain. Didirikan atas dasar gagasan bahwa semua orang diciptakan setara, semua laki-laki, tapi itu hanya berarti laki-laki tertentu saja. Angkanya, Beberapa kata-kata bijak yang luar biasa. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa Amerika didirikan atas dasar kekejaman, didirikan atas pengusiran seluruh bangsa, didirikan atas gagasan bahwa kita bisa berkompromi tentang apakah orang bisa diperbudak atau tidak. Bro, Islam masih mempraktikkan perbudakan. Oke? Islam tidak pernah melarang perbudakan, tapi dia tidak akan pernah membicarakan hal ini. Perdagangan budak Arab Afrika 10 kali lebih besar daripada perdagangan budak transatlantik. Tapi dia tidak akan membicarakan hal ini. Kenapa? Karena dia seorang Muslim. Dia punya agenda yang berbeda dan dia tidak peduli. Lihat ini, lihat orang ini. Lihat rekan senegaranya, orang Mesir di Australia. Mereka melakukan hal yang sama di Australia. Dengarkan dia. Jadi, Holocaust Australia dimulai pada tanggal 26 Januari 1788. Pada saat itu, Australia adalah rumah bagi sekitar 1 juta orang aborigin. Ini adalah masyarakat yang stabil yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Yang terjadi kemudian adalah pembantaian yang sangat buruk, genosida, pengusiran paksa, pembersihan etnis, masuknya penyakit, penghancuran tanah, sistem pangan, keluarga, dan budaya. Jadi pria ini dengan aksen Mesir yang kental sebenarnya adalah seorang konselor di Australia. Barat sedang hancur karena kita tidak punya cara untuk menyingkirkan para pengkhianat. Kita tidak punya caranya. Kau tahu, sesuatu akan terungkap. Proses dan institusi demokrasi kita juga akan berkembang. Dan entah bagaimana, kita akan menemukan cara untuk menyingkirkan orang-orang buruk ini dari proses pemilu kita. Tapi untuk sekarang, kita harus hidup bersama mereka. Jadi, inilah yang dilakukan pria itu, Ahmad Al-Sajid atau Ahmad, aku lupa namanya. Sepertinya aku juga membuat video lain. Sebenarnya aku tidak akan menanggapi komentarnya. Dia mencoba memanfaatkan kenangan menyakitkan tentang perbudakan orang Afrika Amerika. Kenapa dia melakukan itu? Dengarkan orang Afrika Amerika ini. Dia akan menjawabnya. Tentang apakah orang berdasarkan warna kulit mereka bisa diperbudak oleh orang lain. Di bawah gagasan bahwa semua orang diciptakan setara. Semua laki-laki. Tapi itu hanya berarti laki-laki tertentu saja. Dan jumlahnya. Orang tuamu adalah imigran yang datang ke negara ini. Memilih untuk datang ke sini. Dan sekarang, alih-alih bersyukur bahwa kamu tidak berada di Mesir lagi. Kamu duduk di sini. Mengutuk asal-usul negara ini. Karena kamu ingin meraih simpati teman-teman muslimmu di Michigan sana. Tempat kamu mencalonkan diri untuk Senat. Yang kuduga, sudah kamu menangkan. Selamat. Sepertinya. Tolong, Michigan, bertindaklah dan pastikan pria ini tidak mendekati Senat kita. Tolong, lakukan kebaikan untuk kita semua. Kalian sudah membuat kesalahan dengan Rashida Tlaib. Pastikan pria ini tidak mendekati Senat kita. Tolong, Sony melakukan hal yang sama pada bulan Juli. Sama seperti mantan Muslim yang berbicara menentang Islam, karena saya tahu orang Barat tidak tahu bahwa ini benar-benar budaya asing dengan seperangkat nilai sendiri yang datang untuk memanfaatkan kebaikan hati kalian. Jadi inilah mengapa ini menjadi misi hidup saya untuk mengedukasi masyarakat Barat, untuk meningkatkan kesadaran bahwa ini bukan tentang Muslim secara individu. Dia hanyalah bidak kecil dalam permainan di mana peradaban saling bertabrakan untuk supremasi. Ini selalu terjadi sepanjang sejarah manusia. Kenapa sekarang tidak terjadi? Tapi individu-individu yang membentuk peradaban Barat itu sedang tertidur karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa itu Islam sebenarnya.
Orang-orang ini bisa membicarakan beberapa ide yang menarik perhatian kaum liberal, kaum kiri. Jadi mereka seperti, oke ya, dia tidak salah tentang perbudakan di Amerika. Jadi ya, dia menyampaikan poin yang bagus. Saya suka dia karena kebanyakan orang tidak benar-benar mendalami. Mereka hanya selalu memilih isu yang paling menarik bagi mereka. Inilah alasan kenapa anak muda, mereka selalu tertarik pada ide-ide sosialis. Dan lihatlah, dengarkan, Islam sangat anti-komunis, anti-sosialisme. Tapi ada Mumdani, beda sasaran, beda pendekatan. Mereka tahu ide seperti apa yang akan menarik bagi mayoritas warga New York, dan dia mengikuti arus itu. Dan inilah yang dilakukan orang ini. Inilah sebabnya mantan Muslim, orang Afrika Amerika, dan semua orang non-kulit putih lainnya, mereka harus tampil ke depan dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada Amerika, bukan kepada ras kulit putih yang kita sumpah setia. Kesetiaan itu kepada Amerika, kepada Barat. Peradaban Barat. Karena pihak lain tidak bisa membangun masyarakat yang stabil atau membangun peradaban, lihat saja mereka. Ya, mereka akan bilang itu karena bom, karena ini dan itu. Tidak, itu karena mereka tidak bisa melangkah ke dunia modern. Mereka tidak bisa membangun universitas. Mereka tidak bisa membuat roket atau mesin MRI. Mereka tidak bisa melakukan semua itu. Mereka itu pecundang. Jadi mereka mencari cara lain. Entah bagaimana, mereka masuk. Dengan terus-menerus memuliahi negara ini tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan dan bagaimana dia jauh lebih baik serta bisa memperbaiki segalanya. Orang ini melakukan hal yang sama dan orang tuanya adalah imigran. Tidak bisa tinggal di negara mereka sendiri tapi datang ke sini. Apakah kamu akan membicarakan perdagangan budak Islam yang sebenarnya berlangsung lebih lama daripada perdagangan budak transatlantik? Kamu akan membahas itu atau tidak? Kita hanya akan memilih-milih apa yang membuat kita marah, kan? Karena kita tidak akan membahas itu. Bagaimana women memiliki perdagangan budak yang jauh lebih kuat dan ketat di wilayah yang sama? Tapi tidak. Sekarang kamu tahu. Kamu tahu. Mereka yang mendirikan negara ini. Kamu tahu. Satu-satunya perbedaannya adalah orang Barat berperang. Abe Lincoln. Saya tahu ada alasan lain juga, tapi mereka berperang. Mereka menghapuskan perbudakan. Orang Muslim tidak pernah berperang saudara karena perbudakan. Mereka tidak pernah melakukannya. Orang Muslim diberitahu oleh Barat, oleh orang Inggris untuk menghapuskan perbudakan. Itu saja, sesederhana itu. Beberapa oknum seperti Hijaz misalnya, Arab Saudi saat ini, mereka berkata, tidak, kami tidak mau. Mereka bahkan mencoba membunuh Sultan karena dia memaksa mereka untuk menghapus perbudakan. Itulah sebabnya perbudakan tidak berakhir di beberapa bagian dunia Muslim sampai pergantian abad ini. Dan kamu pikir itu tidak akan kembali terjadi? Sebenarnya, ISIS sempat mengembalikannya dengan menggunakan budak seks ini. Kamu pikir itu tidak akan terjadi jika Amerika entah bagaimana menghilang? Karena tanpa Amerika, mari kita akui saja, Inggris atau Prancis atau Jerman, mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan keluar perbatasan mereka. Hanya Amerika yang bisa. Inilah alasan saya mencintai Amerika. Amerika harus bertahan. Dan tolong Amerika, masa depan peradaban Barat ada di tanganmu. Jangan biarkan para bajingan ini memanfaatkan kebaikan hatimu. Jadi beberapa pria diciptakan setara. Kami berjuang dan mati untuk mengakhiri perbudakan. Ya. Apa yang kamu lakukan? Lakukan. Apa yang dilakukan nenek moyangmu di negara mereka? Tether? Oke, saat kita membahas tentang perempuan, apakah kita akan membicarakan bagaimana perempuan diperlakukan di negara asalmu, Mesir, di mana nenek moyangmu berasal, di negara-negara Islam lainnya? Apakah kita akan membicarakan bagaimana perempuan diperlakukan di sana? Atau itu juga topik yang tidak pernah dibicarakan? Tidak, dia hanya akan membicarakannya karena, sekali lagi, itu disukai kaum kiri di Barat. Mereka bilang, ya, saya akan mengatakannya. Siapapun namanya, Abdurrahman. Saya akan mengatakannya, dia pro perempuan. Kalian bodoh. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan perempuan di keluarganya. Tenang saja. Tapi di sini kita akan membahas bagaimana perempuan tidak diperlakukan sama pada tahun 1776 di negara ini. Tapi hari ini di negara-negara Islam, bagaimana perempuan diperlakukan? Kita akan membahas itu juga. Atau topik itu juga tabu? Apa kalian juga akan mengabaikannya? Kita benar-benar punya nyali, bro. Mereka benar-benar begitu. Mereka ingin datang ke sini dan menguliahi kita. Sementara itu, mereka menutup mata terhadap apa yang terjadi di tempat asal nenek moyang mereka, di negara asal mereka, dan apa yang terjadi di sana. Lupakan soal nenek moyang. Bahkan sampai hari ini, negara-negara itu bahkan lebih buruk daripada Amerika atau Barat pada abad ke-19. Jadi, kenapa mereka melakukannya? Kenapa mereka selalu memanaskan ketegangan sosial? Nah, mereka melakukan itu dulu. Dalam satu fasenya, mereka harus mendapatkan pengaruh sosial. Mereka harus mendapatkan pengaruh politik. Bagaimana mereka akan melakukannya? Nah, mereka melihat kubu kiri dan kubu kanan. Kaum kanan, kita bisa berbagi beberapa nilai agama yang sama, seperti misalnya anti-LGBTQ, ini dan itu. Tapi mereka bilang tidak,
Kaum kanan masih tahu di mana posisi mereka karena mereka berusaha mempertahankan nilai-nilai yang membangun peradaban mereka. Di sisi lain kita punya kelompok pemberontak yang terpecah-pecah ini. Kelompok ini membenci segala sesuatu tentang sejarah, budaya, dan warisan mereka sendiri. Jadi, mari kita manfaatkan mereka. Dan para ulama muslim telah berbicara panjang lebar bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk berkompromi pada prinsip-prinsip kita. Seperti, saya tidak suka feminisme. Mereka membenci LGBTQ. Mereka tidak suka kebebasan berbicara. Mereka sangat bertentangan dengan nilai-nilai kiri saat ini. Tapi mereka tahu bahwa inilah cara mereka masuk. Bicaralah dengan mereka, bicarakan hal-hal ini. Karena kamu harus ingat, politisi muslim, ulama muslim telah membolehkan politisi muslim untuk berbohong demi Islam. Mereka sudah melakukannya. Jadi kita bisa berbohong. Kita bisa bilang, hey, feminisme, LGBTQ, Mamdani melakukan itu. Kamu tahu, ini akan sangat lucu ketika orang ini melakukannya. Pasti benar-benar lucu, karena orang ini benar-benar seorang jihadis, benar-benar seorang Islamis. Dia hafal Al-Quran di luar kepala. Jadi mereka melakukan itu karena alasan tersebut. Di satu sisi, mereka mendapatkan pengaruh politik. Tapi di sisi lain, itu menabur benih perpecahan, kekacauan, anarki. Karena ketika institusi kita benar-benar runtuh, itu adalah salah satu tujuan mereka yang bisa menguntungkan mereka. Begitu kita mulai bertengkar satu sama lain, orang kulit hitam bertengkar dengan orang kulit putih, orang Yahudi bertengkar dengan kaum liberal, orang pribumi juga mulai menuntut negara terpisah atau semacamnya. Jadi ketika terjadi kekacauan, itulah momen yang ideal bagi seseorang yang mencoba memicu revolusi sepanjang sejarah manusia. Saya tidak mengatakan sesuatu yang baru, itulah yang terjadi. Revolusi muncul dari ketidakpuasan, kemarahan, frustrasi, anarki. Dan tebak apa? Kaum komunis sebenarnya juga menunggu itu. Kaum kiri mereka juga menunggu itu. Mereka ingin memicu revolusi komunis. Pada titik itu saya tidak tahu siapa yang akan menang. Tergantung jumlah mereka. Karena aliansi mereka hanya utuh selama institusi dan masyarakat kita masih berdiri. Begitu semuanya mulai runtuh, mereka akan mulai bergerak dan mereka akan mulai saling membenci. Dan saya tidak tahu siapa yang akan menang dari situ. Saya pikir kaum Islamis akan membantai mereka. Itu pendapat pribadi saya, tapi saya tidak tahu. Tapi kita tidak akan tinggal diam untuk melihat bagaimana akhirnya. Ya, jadi itulah alasan mereka melakukannya. Mereka ingin menyebarkan kekacauan dan anarki. Dan pada saat yang sama, mereka mendapatkan pengaruh politik. Ingat itu.